Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Melvina Rizkita Rahmadani, 2. Putri Bungawati, 3. Zulfatun Nisa. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah sudah siap semuanya? Tahukah kalian apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa, sesuai dengan kebutuhan mereka berdasarkan kesiapan belajar, minat siswa, dan gaya belajar. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu? Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan kesetaraan belajar bagi semua peserta didik berdasarkan kesiapan tingkat belajar, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensi, peserta didik dikelompokkan sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar. Pembelajaran berdiferensiasi menggunakan pendekatan konten mencakup semua yang dipelajari peserta didik, proses dalam mempelajari materi pembelajaran, dan produk yang dihasilkan setelah mempelajari materi. Namun, hal itu disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik dalam menerima materi, minat setiap peserta didik, dan gaya belajar peserta didik. Peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran berdiferensiasi mendorong keterlibatan secara aktif untuk peserta didik dalam pembelajaran. Guru harus menciptakan lingkungan yang kolaboratif di mana siswa bekerja sama, berkomunikasi, dan berbagi ide. Mereka juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mendukung kemandirian belajar, hal ini dapat membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri dan menghargai keberagaman dalam proses pembelajaran. Mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, yaitu dalam interaksi peserta didik dengan anggota kelompoknya. Peserta didik belajar bagaimana berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan dengan seksama, serta memberi umpan balik yang bersifat membangun. Mereka juga belajar untuk menghargai pandangan atau pendapat dari orang lain. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi ini dapat mengembangkan kolaborasi peserta didik, yaitu dengan terlibat dalam diskusi, berbagi ide atau gagasan, dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori kecerdasan majemuk (Multiple Intelligence Theory). Teori kecerdasan majemuk menyatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Kecerdasan yang berbeda-beda tersebut seperti kecerdasan linguistik, logis matematis, visual spatial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. 2. Teori gaya belajar (Learning Styles Theory). Teori gaya belajar menyatakan bahwa setiap individu memiliki preferensi dan kecenderungan belajar yang berbeda-beda. Beberapa contoh gaya belajar yang umum adalah visual (menggunakan gambar dan grafik), auditory (mendengarkan), dan kinestetik (melalui gerakan fisik). Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pendidik mempertimbangkan gaya belajar siswa dan menyediakan variasi metode dan materi pembelajaran yang sesuai dengan preferensi mereka. 3. Teori zona proksimal pembangunan (Zone of Proximal Development) menekankan pentingnya dukungan dan bimbingan dari orang lain, khususnya guru atau rekan sebaya yang lebih kompeten dalam memfasilitasi perkembangan belajar siswa. Dalam pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, pendidik mengidentifikasi tingkat kemampuan siswa, memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat agar mereka dapat berkembang. 4. Teori pemahaman konstruktivis (Constructivist Understanding Theory). Siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Teori ini juga menyatakan bahwa keberagaman dalam kelas, seperti keberagaman budaya, latar belakang sosioekonomi, bahasa, dan kebutuhan belajar, harus diakui dan dihormati. Hal-hal yang disiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi: identifikasi kebutuhan belajar siswa. Tahap pertama dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa. Guru perlu mengumpulkan informasi tentang tingkat kemampuan, minat, preferensi belajar, dan gaya belajar siswa. Ini dapat dilakukan melalui pengamatan kelas, penilaian formatif, wawancara siswa, atau penggunaan instrumen penilaian yang sesuai. Penyusunan kelompok belajar. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, guru dapat menyusun kelompok belajar berdasarkan karakteristik tersebut. Kelompok belajar dapat terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang serupa atau beragam. Penyesuaian materi pembelajaran. Guru perlu menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam beberapa bentuk, seperti teks tercetak, audio, atau visual, untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa.
Diferensiasi proses pembelajaran, selain menyajikan materi yang berbeda, guru juga perlu membedakan proses pembelajaran. Ini dapat dilakukan melalui penggunaan strategi pembelajaran yang beragam, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, penugasan individu, atau eksperimen praktis. Penggunaan pendekatan penilaian yang beragam. Pendekatan penilaian ini dapat menggunakan tes tertulis, proyek, portofolio, presentasi, atau penugasan praktis untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Berikut ini merupakan contoh pembelajaran berdiferensiasi. Sekian materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.